Tian, maafkan aku, merepotkanmu untuk mengurus Lira, kata Liliana lembut sambil membuka matanya. Tak lagi berpura-pura tidur. Suaranya terdengar lemah, tetapi senyum tipis muncul di bibirnya. Lili, kau sudah bangun? Septian menoleh cepat. Nadanya lembut. Oh, tidak apa-apa. Aku berjanji akan memberimu keluarga yang lengkap. Lira juga putriku. Septian sendiri tidak tahu apakah kata-kata itu berasal dari hatinya atau hanya bagian dari kebohongan yang ingin ia ciptakan untuk satu tujuan, agar Liliana percaya, sehingga sandiwara pernikahan itu bisa berjalan sesuai rencana dan Riana akan kembali kepadanya. Rahayu yang telah mengamati mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya perlahan. Ada penyesalan yang mencekik dadanya. Ia menatap Septian, lalu Liliana dengan tatapan berat. Di masa lalu, mungkin ia terlalu sering memihak, membandingkan Riana dengan Liliana. Sekarang, ketika Riana tidak lagi berada di sisinya, ia menyadari sesuatu benar-benar telah hilang. Dan yang lebih menyakitkan lagi, putranya kini tampak semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Terima kasih, Tian, kata Liliana lembut seolah membiarkan Septian melakukan apapun yang diinginkannya, karena apapun yang terjadi, ia akan memastikan dirinya menjadi istrinya. Namun pernyataan sederhana itu membuat dada Rahayu berdebar kencang. Ia menatap Liliana tajam. Apakah kau sudah lebih baik sekarang? Lili, kudengar kau bahkan melukai dirimu sendiri hanya untuk bersama putraku. Nada suaranya bergetar antara amarah dan kekecewaan. Kau tahu, Septian adalah suami dari saudara perempuanmu sendiri kan? Dulu aku mendukungmu karena kau lebih dewasa, lebih perhatian. Tapi setelah melihatmu seperti ini, aku mulai ragu. Apakah kau masih layak menjadi bagian dari keluarga Prawira? Ruangan itu tiba-tiba hening. Septian menatap ibunya dengan tak percaya. Kata-kata Rahayu barusan terasa aneh di telinganya. Seolah ibunya tidak menolaknya, tetapi diam-diam masih menyisakan ruang harapan untuk Liliana. Ibu, ini. Suara Septian tercekat. Tak tahu harus mulai menjelaskan dari mana. Kepalaku pusing, Tian. Aku ingin pulang. Rahayu menyela, tak ingin mendengar pendapat putranya lagi. Liliana mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia bisa merasakan Rahayu tidak menyukainya sekarang. Ia sudah sampai sejauh ini dan tidak ingin semuanya gagal karena ada kerikil di jalan. Sementara ia sudah menyingkirkan batu besar itu. Tian, kau antar ibu pulang. Biarkan Lira tinggal bersamaku, kata Liliana, mencoba menunjukkan pengertiannya. Kau serius? Tanya Septian. Ya, berikan Lira padaku. Septian segera menyerahkan Lira kepada Liliana. Ia segera menggenggam tangan Rahayu dan membawanya pulang, berbisik, Ibu, jangan bertingkah seperti ini. Ibu menginginkan Riana kan? Rahayu hanya menarik napas dalam-dalam, tak ingin menjawab kata-kata putranya. Ia lebih memilih untuk segera meninggalkan ruangan. Sementara itu, di dalam kamar, Liliana menatap pintu yang baru saja tertutup. Tatapannya berubah tajam. Senyum tipis yang sebelumnya lembut, kini perlahan berubah sinis. Ia menatap bayi kecil di pelukannya dan mengelus pipinya dengan lembut. Lira, sayang, sebentar lagi kita akan memiliki keluarga yang lengkap. Oke, calon papamu hanya perlu sedikit dorongan untuk menyadarinya. Suaranya lembut, tetapi nada di baliknya terdengar dingin dan penuh perhitungan. Kemudian, ia menoleh ke arah cermin kecil di samping tempat tidur, merapikan rambutnya yang agak kekoken dengan jari-jarinya. Ibu mertua itu benar-benar sulit didekati, gumamnya sambil mendengus pelan. Tapi aku tahu cara meluluhkan hatinya. Orang seperti dia hanya perlu melihatku sebagai korban, berpura-pura lemah, berpura-pura sabar, dan Septian, dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa aku hanya berakting. Setelah berpikir panjang, Riana akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan kakaknya untuk bertemu di taman rumah sakit X. Dalam hatinya, ia juga bertekad
untuk bertemu Septian dan memintanya menandatangani perjanjian perceraian agar ia bisa pergi dengan tenang setelah semua ini berakhir. Begitu kakinya melangkah ke halaman rumah sakit, ponselnya bergetar, menampilkan notifikasi pesan dari Nisa. "Riana, kamu di mana?" Alif bilang, "Kamu pergi sendirian. Selagi kamu di luar, ayo kita belanja perlengkapan untuk perjalanan kita ke Sorong." Naya juga di sini. Senyum kecil muncul di bibir Riana. Ada kehangatan yang menjalar ke dadanya, di mana ia merasa benar-benar memiliki saudara perempuan dan laki-laki. Meskipun mereka bukan saudara kandung, ia merasa sedikit tidak enak. Lalu dengan cepat membalas pesan tersebut. "Aku di rumah sakit K10. Sekarang, kakakku ingin bertemu. Aku juga ingin meminta mantan suamiku untuk menandatangani agar proses perceraian bisa diselesaikan dengan cepat." Setelah mengirim pesan, Riana memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Sementara itu, di sisi lain Naya yang membaca pesan itu segera menatap Alif dan memberitahunya kemana Riana pergi. Riana berjalan perlahan di sepanjang jalan menuju taman rumah sakit. Angin sore bertiup lembut, mengayunkan dedaunan dan menyebarkan aroma bunga frangipani yang menenangkan. Namun, kedamaian itu sama sekali tidak menyentuh dadanya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah yang diinjaknya menahannya untuk bergerak maju. Dari kejauhan, ia melihat Liliana duduk di bangku taman dengan perban masih melilit kepalanya dan Lira di pangkuannya. Wajah adiknya tampak pucat, tetapi tatapannya masih tajam seperti sebelumnya. Tatapan yang dulu membuatnya merasa kecil dan bersalah. Tanpa alasan, Riana berhenti beberapa langkah di depan Liliana. "Kak," sapanya lembut. Liliana berbalik perlahan, senyum singkat terukir di bibirnya. Tetapi matanya tetap dingin. "Akhirnya kau datang," katanya datar. Riana mengangguk, berusaha tersenyum meskipun bibirnya terasa kaku. "Kau bilang ini penting, jadi aku datang." Liliana menatapnya tanpa ekspresi. "Riana, kau sendiri yang bilang Septian mencintaiku. Dia juga berjanji akan memberiku dan Lira keluarga yang lengkap. Jadi, Riana, kumohon, pergilah jauh dari kami." Riana menghela napas, menahan kepahitan yang mulai memenuhi dadanya. "Jika dia benar-benar berjanji padamu, seharusnya kau tidak perlu memintaku datang ke sini kan?" Ia menatap Liliana tajam. Suaranya bergetar, tetapi penuh luka. "Terkadang, aku masih tidak percaya. Bagaimana mungkin ada saudara perempuan sepertimu? Apakah dunia ini benar-benar sekejam itu, sehingga saudara perempuanmu sendiri berani merebut seorang pria dari saudara perempuannya?" "Jangan bicara sia-sia. Aku saudara perempuan yang kejam, dan kau saudara perempuan yang baik," seru Liliana. Suaranya meninggi, matanya berkilat marah. Riana menatapnya tanpa gentar. "Jadi kau ingin mengatakan aku adalah saudara perempuan yang buruk, sementara kau selalu berperan sebagai korban?" katanya dengan tenang, namun getir. Ia menarik napas, lalu mengeluarkan peta dari tasnya. "Sudah kubilang, aku akan membiarkan pria itu pergi untukmu. Jika kau masih tidak percaya, ini buktinya." Ia membuka peta dan menunjukkan sebuah dokumen di dalamnya. "Ini perjanjian perceraian. Aku hanya ingin dia menandatanganinya dan semuanya selesai." Tatapan Liliana langsung berubah. Matanya berbinar saat melihat surat di tangan adiknya. Namun di balik tatapan itu, pikiran Liliana bekerja cepat, memikirkan sesuatu. Bagaimana caranya agar Septian menandatangani surat itu? Gumamnya pada diri sendiri sebelum ia sempat berkata apapun. Matanya melihat Septian berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Apakah kau ingin aku membantu?" kata Liliana lembut. Tiba-tiba berdiri di depan Riana. Riana tampak bingung, tubuhnya sedikit mundur karena jarak antara mereka terlalu dekat. "Apa maksudmu?" Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Liliana menjatuhkan diri ke tanah dengan Lira masih dalam pelukannya. "Sikat kaki!" teriak Riana panik. Namun, suaranya tertimbun oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. "Liliana,
teriak Septian. Napasnya semakin cepat saat melihat wanita yang tergeletak di tanah. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlutut, memeriksa Liliana dan Lira yang kini menangis ketakutan dalam pelukannya. Lili, kau bisa mendengarku? Kumohon, buka matamu, kata Septian panik, menepuk pipinya dengan lembut. Liliana perlahan membuka matanya, menatap Septian dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Aku tidak bermaksud begitu, Tian. Aku hanya ingin berbicara baik-baik dengan Riana. Tapi dia mendorongku, katanya pelan. Suaranya hampir gemetar, seperti orang yang terkejut. Riana langsung membeku. Apa, kakak? Jangan memutarbalikkan fakta. Tutup mulutmu. Riana, Septian menyela dengan suara keras. Ia menatap Riana tajam. Rahangnya mengencang. Kau masih berani melakukan ini? Setelah semua yang terjadi, Septian. Aku tidak. Kuping, bentaknya, menahan emosi yang hampir meledak. Aku sudah cukup sabar melihatmu selalu menilai celikan adikmu, dan sekarang kau menyakitinya lagi bersama Lira. Kau benar-benar kejam. Lira menangis lebih keras, membuat suasana di taman semakin tegang. Liliana mencoba berdiri, tetapi berpura-pura merincis, membuat Septian semakin yakin bahwa dia terluka. Aku baik-baik saja, Tian. Jangan memarahi Riana. Mungkin Riana salah paham. Aku hanya ingin menasihatinya agar tidak terburu-buru mengambil langkah untuk membuatmu menandatangani surat cerai. Tapi dia, Liliana berkata pelan, penuh nada korban, yang hanya semakin memicu kemarahan Septian. Riana menggigit bibirnya karas-karas. Matanya berkaca-kaca, kesal. Mengapa kakaknya ingin membantunya bercerai dengan cara ini? Kak, hentikan. Aku tidak memaksamu. Kau sendiri. Kukupi. Hiana. Septian berteriak lagi. Kali ini berdiri dan menatapnya dengan tatapan dingin. Jika kau benar-benar ingin menceraikanku, tunjukkan padaku sekarang apa yang kau bawa tadi. Riana berkedip, terkejut. Maksudmu, surat ini? Ya. Bukankah itu yang kau inginkan selama ini? Perceraian? Ia mengulurkan tangannya dengan kasar. Berikan padaku sekarang. Riana menatapnya lama. Amarah, kesedihan, dan pasrah bercampur di matanya. Kemarin, ketika ia memintanya untuk menandatangani surat cerai, Septian terdiam, tanpa keberanian untuk memutuskan. Tapi sekarang, hanya karena satu fitnah dari saudara perempuannya, pria itu berubah tanpa ragu, bahkan berpikir lama. Dengan tangan gemetar, Riana menyerahkan peta itu. Kau benar, Septian, katanya lembut namun tegas. Tolong tanda tangani surat ini. Septian membuka peta itu sebentar, lalu mengambil pena dari saku jaketnya. Wajahnya keras, nadanya penuh amarah yang terpendam. Jika ini yang kau inginkan, Riana, anggap saja semuanya berakhir mulai saat ini. Tanpa ragu, ia menandatangani surat itu di depan mereka. Suara goresan pena di atas kertas terdengar begitu jelas di sore yang tenang itu, seperti memotong sesuatu yang tak terlihat di antara mereka. Jangan pernah berani memohon padaku lagi. Sebentar lagi, aku akan menikahi adikmu. Dan saat itu, kau tak akan punya tempat lagi dalam hidupku. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Septian, pria itu menegang, dengan suara yang tiba-tiba menggema dari belakang, bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.